bangkrut bukan orang yang tidak bisa senang-senang di hari raya, tapi orang yang bangkrut adalah saat di mana dia datang kepada Allah di hari kiamat dengan penuh balas puasa, balas sholat, balas zakat, pahala apapun dia punya, tetapi dia pernah menyakiti orang lain, menggolimi orang lain, mengisi orang lain, memakan harta orang lain, membunuh, menyakiti orang lain, dan seterusnya. Maka orang itu akan membayar kejelekan orang, kebaikan dia akan berikan pada orang yang didolimi. Kita punya puasa, kita punya sholat, punya tadarus, karena tidak baik dengan orang lain, tidak baik dengan teman, tidak baik dengan tetangga, maka pahala kebaikan itu dikasihkan kepada orang yang disakiti orang yang didolimi. Sehingga apabila kebaikannya itu sudah habis untuk membayar dolimnya, membayar kejahatan pada orang lain, maka kejahatan orang yang didolimi, maksiat orang yang didolimi ditimpakan kepada orang yang ahli pada itu. Maka dia akan celaka, terjerumus dan terperangkap, dia masuk ke dalam api neraka. Hadirin Rasulullah, maka tradisi yang baik, dan itu anjuran atau asal dari para sahabat, dari Rasulullah SAW, di mana saat Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, dilakukan di akhir Ramadan dan pas Idul Fitri. Nabi Muhammad tidak balas dendam pada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang tadinya menyakiti, membunuh, mengintimidasi pada orang-orang pimpinan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, disebut silakan masuk ke pimpinannya, ke rumah pimpinannya yaitu Abu Sufyan, akan selamat. Dan kemudian hari sebagai Rasulullah SAW, Abu Sufyan adalah orang yang masuk Islam dan termasuk tokoh besar di perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian orang yang menutup rumahnya, dia pun akan selamat. Kenapa? Kalau menutup rumahnya, dia tidak akan balas dendam kepada Rasulullah, kepada orang Islam. Tapi kalau dia membuka rumahnya, berarti dia kabur dan akan dendam kepada orang Islam. Hadirin Rasulullah, maka tradisi yang baik yang banyak berkahnya, banyak pahalanya, maka tradisi halal bihalal, saling memaafkan, dianjurkan, dan cerita atau kejadian Rasulullah SAW Yauma Fathu Makkah, di saat hari kebebasannya kota Makkah, situasi umat Islam, di saat haji, Rasulullah memaafkan semua, bahkan yang pernah membunuh, mengintimidasi dan sebagainya, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati saya Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari orang-orang utama, lain sakit dengan lapisan jadi, walaupun sakit dengan doa jadi. Jika disebut kembali atau id atau lebaran kembali bersih, itu orang-orang yang pakai pakaian baru, pakaian yang indah, yang bagus. Tetapi yang disebut id kembali dalam Allah adalah orang-orang yang taatnya bertambah. Wakil edon lain sakit dengan perut baruku, walaupun sakit dengan bubur. Tidak disebut orang yang kembali bersih, fitrah, suci. Ada orang yang mobilnya banyak, motornya bagus dan sebagainya, kendaraannya mewah. Tapi orang yang kembali Idul Fitri, hari raya Lebaran adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang diampuni Allah, ciri-cirinya adalah ibadahnya bertambah setelah Idul Fitri. Sholatnya bertambah rajin, zakatnya dikeluarkan, bertambah baik pada orang lain, dan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada fakir miskin dia tanggap, kepada pembangunan dia tanggap, dia akan nyumbang sebesar-besarnya untuk keperluan nilai kalimat. Saya siap planet semuanya yang dibangun bermiliar-miliar nilai Allah Subhanahu wa taala.
tapi Allah tidak bangun masjid sendiri. Yang bangun, yang dijamin, yang membangunkan adalah umat Islam. Maka kalian bisa sebagai umat Islam mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala membangun masjid. Fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan yang telah disedekahkan. Diganti Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak percaya, diganti Allah Subhanahu wa taala. Satu juga gantinya berlipat ganda, bahkan mungkin 1 miliar dan sebagainya. Diganti Allah Subhanahu wa taala. Walau ajrun akhir dan disesama akhir kebetulan yang akhir. Kemudian ayat yang lain, Fa'amaman a'atolat taqasarana bilhusna Fasanasiruhu yusra Wa'amat bakila usahna Wa'kadzaba bilhusna Fasanasiruhu yusra Wa'ma yudhini anhu maluhu ila darajat. Fa'amaman a'atolat, orang yang memberi, yang sedekah, yang infak, masuk ke husna, dia percaya akan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah secara urusan, dipermudah yang sudah mudah ditambah mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sulit, yang bakhil, yang tidak mau berinfak, yang mau bersedekah, apalagi keperluan rumah Allah, maka akan dipermudah ke yang lebih sulit. Kalau mudah jadi sulit, yang sulit apalagi tambah sulit. Dan hartanya yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Tidak bisa menembus kesalahan dosa yang pernah dikerjakan olehnya di dunia ini. Maka mudah-mudahan setelah Idul Fitri kita kembali ke jalan Allah, kita kembali bersih, kita memaafkan kepada sesama, kepada saudara, kepada teman dan sebagainya. Dan kita banyak ibadah kepada Allah, banyak infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid di tetangga saya, di tempat saya. Saya kebetulan di Depok, masjid juga di Depok. Ada masjid ulama, di Depok Timur ada masjid merah. Ada jamaah karena yakin akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Azab kasratan berlipat ganda Allah. Satu jamaah karena dia ada hasrat orang yang kaya menyumbang 1 miliar. Kemudian yang satunya lagi karena pasukan itu menyumbang tidak lokal 1,5 miliar. Hanya umur 2 orang 2,5 miliar. Dan begitu sekarang berada dengan nilai sekitar 7,5 miliar. Yang lain disumbang oleh para jamaah. Mudah-mudahan masih di rumah Allah tempat jadi, dan mudah-mudahan panitia, mudah-mudahan jamaah tidak punya utang. Karena ini kita harus bertanggung jawab membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan Allah wa iyyakum